Shalom, berjumpa kembali dengan Sambal, sama-sama belajar Alkitab. Hari ini kita lanjutkan kembali dengan bacaan kita dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Perikopnya adalah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya sendiri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Haleluya, cukup panjang pembacaan kita pada hari ini. Seorang ahli Taurat, ya, seorang yang ada di tempat itu berdiri dan mencobai Tuhan Yesus. Apakah orang ini tidak mengerti tentang hidup yang kekal? Seorang ahli Taurat Pasti tahu. seorang ahli kitab. Ya, pasti tahu. Dan apa yang ditanyakan ini adalah menguji, ngetes Tuhan Yesus. Ya, Ngerti apa enggak Tuhan Yesus? betul. Gitu. Karena biasanya dia hafal isi-isi dari kitab Taurat itu, dia hafal sekali. Dan Tuhan Yesus yang meskipun tahu ya bahwa dirinya itu dites, diuji, tapi sikap hati Tuhan Yesus sangat rendah hati. Jadi Tuhan Yesus tetap menjawab, Tuhan Yesus tetap menyampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang bijaksana. Itu juga harus kita teladani. Di saat seorang mungkin menguji kita, sengaja untuk berusaha menjatuhkan kita, kita tetap harus belajar meneladani seperti Tuhan Yesus. Tetap rendah hati, dilayani dengan baik. Ditunjukkan bahwa kita tahu tanpa harus dengan sikap yang kasar atau sok tahu, enggak. Tapi kita melakukan dengan kerendahan hati. Nah, Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis? Jadi cara Tuhan Yesus menjelaskan ini adalah dengan justru membuat orang Farisi, ahli Taurat itu, membuat ahli Taurat itu untuk
menjawab sendiri gitu loh. Ini juga suatu hikmat yang Ya. luar biasa. Dan Yesus mengatakan bahwa apa isi dari hukum Taurat, dan sebagai ahli Taurat, ahli kitab, Pasti sudah tahu. pasti tahu, sehingga dia menjawab. Dan ini jawaban ini perlu kita pegang juga ya. Jawaban ini perlu kita mengerti, kita simpan dalam hati, dan juga kita lakukan sungguh-sungguh. Untuk memperoleh hidup yang kekal, ini harus dilakukan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati itu berarti hati kita sepenuhnya itu untuk Tuhan. Ya, hati kita, hati. Berarti kalau ngomong hati, berarti hidup Falling in love. hidup kita tuh untuk Tuhan, Ya, untuk Tuhan saja. semua hati, seluruh hati. Apapun yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Itu yang jadi prioritas. Tuhan itu prioritas kita. Tuhan itu yang terpenting. Jadi misalkan ada panggilan pada kita untuk masuk dalam pelayanan atau apa, maka kita akan dahulukan Tuhan. Kita akan melakukan itu karena itu yang dimaui Tuhan, bukan karena perintah orang lain atau apa, tapi karena kita mendahulukan Tuhan. Kalau seperti orang yang sedang jatuh cinta, dia akan mengerahkan, misalnya mengerahkan segala-galanya, ya hatinya seluruhnya diberikan, bahkan dia sampai mikir terus nggak bisa tidur, sampai dia mau melakukan apa saja. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, gitu ya. Itu kiasanya seperti itu. Nah, itu tapi dalam bentuk real. Itulah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, semampu kita, apa yang kita bisa, itu yang seharusnya kita lakukan. Jiwa itu berhubungan dengan kehendak gitu. Pikiran kita, berarti dengan segenap jiwa, berarti dengan segenap pikiran kita, kehendak kita. Kita mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan. Nah, apa ini kekuatan? Ya dengan semampu kita, sungguh-sungguh. Segenap kekuatan berarti dengan sepenuh upaya kita, semampu kita, sekuat kita itu bagaimana. Apa yang kita miliki, itu yang kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Semuanya, berarti segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap kekuatan, itu berarti berhubungan dengan diri kita, physically kita. Berarti kita akan melakukan sekuat tenaga kita untuk membuktikan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Kemudian segenap akal budi. Segenap akal budi berarti Tuhan mengizinkan kita memikirkan selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Ya, jadi mengasihi Tuhan berarti kita menyelaraskan pikiran kita tunduk pada apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang sudah ada di dalam firman Tuhan yang sudah kita terima, itu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak menggunakan pikiran kita sendiri, tapi kita tunduk pada kemauan Tuhan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan apa itu? Orang itu kemudian karena ingin membenarkan diri ya, karena Tuhan Yesus juga berkata ya itu perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tuhan Yesus berkata itu, maka orang itu berkata, menguji lagi, siapa sesamaku manusia? Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah contoh. Mengasihi sama manusia berarti tidak membeda-bedakan, tapi dia melihat sebagai sesama manusia yang membutuhkan pertolongan, maka ia akan tolong. Ia merelakan keadaannya, ia merelakan hartanya, ia merelakan apa yang dimilikinya untuk menolong orang tersebut supaya orang itu bisa diselamatkan. Itulah arti dari mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka.
Kalau kita ambil poin singkat dari seluruh perikop ini, di ayat 25 ketika ada pertanyaan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya adalah di ayat ke-27, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang ditekankan di ayat ke-27. Karena Yesus juga menjawab bahwa itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian, dari penjelasan di ayat ke-27, kalau Tuhan kita sudah tahu, siapakah Tuhan? Tuhan kita sudah tahu. Tetapi Tuhan itu adalah yang kita sembah. Tetapi, siapakah sesamamu manusia? Itu jawabannya adalah di seluruh cerita ini yang disimpulkan di ayat yang ke-37. Yaitu orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Saling tolong menolong. Setiap orang yang mengalami kesusahan tentu mengharapkan pertolongan. Jadilah orang yang tidak perlu diminta untuk menolong, rela untuk menolong. Menolong tidak akan pernah membuat kita rugi. Ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau bukakan kembali, Engkau ingatkan kembali supaya kami memperoleh hidup yang kekal dengan mengasihi Engkau, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami, Tuhan. Dan kami mengasihi sama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih. Berikanlah belas kasih itu ke dalam hati kami, Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri. Kami boleh melakukan kepada orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan oleh orang lain. Terima kasih, Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap yang melihat video ini, siapapun Tuhan yang saat ini dalam kesakitan, dalam keadaan sakit, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus setiap sakit penyakit disembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turun, Tuhan Yesus menyembuhkanmu saat ini. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap yang mengalami permasalahan dalam hidupnya, permasalahan apapun, keluarga, ekonomi, pekerjaan, segala sesuatu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memberikan jalan keluar bagi mereka. Jalan keluar diberikan, pertolongan diberikan dari kerajaan Allah yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia dan kekayaannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Sambal yang manis, pedas, enak. Kita akan ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.